Salam, haleluya. Di hari yang indah ini, saudara, kita akan diberkati, kita akan dikuatkan. Kita juga akan menerima mujizat Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang indah. Di hari yang indah ini, biarlah firman-Mu meneguhkan kami, biarlah Roh Kudus mencerahkan hati kami, biarlah Roh Kudus memberikan pengertian, hikmat, kebijaksanaan. Apa yang kami harus lakukan, apa yang kami harus kerjakan. Biarlah kami boleh menerima berkat Tuhan, menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Semua bukan dari Tuhan kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari yang luar biasa, hari anugerah Tuhan, hari mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, saudara. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tema hari ini, saudara, tiupan angin keras. Inilah hal yang terjadi kepada murid-murid di hari yang luar biasa. Hari apa itu, saudara? Hari Pentakosta. Hari ke-50. Hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan. Tuhan memberikan janjinya yang luar biasa kepada murid-murid, bahwa dia akan memberikan kuasa. Apakah kuasa itu, saudara? Kuasa itu adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi hal yang indah di hari Pentakosta adalah kuasa. Bersama-sama katakan pada saya, saudara, kuasa. Tuhan berikan kuasa kepada anaknya. Tuhan berikan kuasa kepada saudara dan saya. Tuhan berikan kuasa kepada orang percaya. Inilah yang membedakan kita dengan orang dunia. Orang dunia tidak punya kuasa. Tapi anak Tuhan punya kuasa. Luar biasa. Harusnya kita bangga karena kita punya kuasa, saudara. Yang kedua dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Garis bawah kalimat yang indah ini, saudara. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi, Pentakosta adalah kumpulan orang-orang percaya. Bicara tentang kumpulan orang-orang yang sehati, orang-orang yang seiman, orang-orang yang menantikan janji Tuhan. Jadi janji Tuhan diberikan kepada orang yang sehati. Orang yang sehati yang melakukan perintah Tuhan. Murid-murid mendapatkan perintah Tuhan untuk berkumpul di satu tempat. Dan mereka melakukannya, saudara. Ini saya mau katakan. Janji Tuhan digenapi karena mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Yaitu berkumpul, sehati, berdoa, mendukung satu dengan yang lain. Dan tidak terpecah-pecah di satu tempat. Yang ketiga, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras. Seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Garis bawah kalimat yang ini juga, saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tiba-tiba ada angin keras, tiupan angin keras. Inilah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ditandai dengan angin keras. Kehadiran Roh Kudus ditandai dengan angin yang keras. Angin yang begitu luar biasa. Angin yang ada di tempat itu, di tempat yang tertutup. Inilah yang saya katakan mujizat Tuhan, saudara, anugerah Tuhan. Di tempat yang tertutup, tempat yang tidak mungkin dimasuki oleh orang. Tapi Roh Kudus ada di sana. Angin yang keras ada di sana. Tapi angin yang keras ada di sana. Tuhan kirim angin yang keras. Luar biasa.
Mereka tidak melihatnya, tapi bisa merasakannya. Jadi hal ketiga, Roh Kudus bisa dirasakan. Saudara dan saya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus, yaitu kehadiran yang begitu luar biasa. Salah satunya melalui angin yang keras. Roh Kudus hadir di tengah kita untuk memberikan kesejukan. Jadi angin yang keras ini memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, saudara. Angin yang keras tidak menjatuhkan mereka. Jadi hal keempat, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tetap berdiri, tetap teguh, tetap kuat, tidak tergoyahkan. Jadi masalah apapun boleh ada di tengah kita, saudara. Mungkin saudara punya masalah yang begitu besar, begitu berat, tidak mungkin terselesaikan. Hari ini di hari yang indah, Tuhan akan memberikan kekuatannya. Tuhan akan memberikan kuasanya. Sehingga saudara tetap kuat, tetap teguh, dan tidak goyah, tidak jatuh, dan tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan akan melindungi anaknya dengan kuasa, dengan kekuatan Allah. Yang kelima, saudara, dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tuhan membuka mata mereka. Tadi mereka merasakan angin yang keras. Sekarang mereka melihat penglihatan, melihat penampakan yang luar biasa. Apakah itu, saudara? Dikatakan di sini, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Lidah-lidah seperti nyala api, tapi tidak membakar tempat itu. Inilah mujizat Tuhan. Tuhan memberikan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran itu ada di tengah mereka. Sebuah pemandangan yang menakjubkan, luar biasa, sekaligus mengerikan, saudara. Mungkin orang akan berpikir lidah-lidah api itu akan membakar tempat itu. Membakar tempat itu. Ternyata tidak. Lidah-lidah seperti nyala api itu diberikan Tuhan sebagai wujud Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus yang akan memimpin mereka. Roh Kudus yang akan menjaga mereka. Yang akan memberikan mereka penghiburan. Luar biasa, saudara. Berita yang baik hari ini, Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Seperti murid-murid ini, rasul-rasul ini, mereka terbuka matanya. Mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran itu. Ini kan luar biasa, saudara. Yang keenam dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang ketiga. Dan hingga pada mereka masing-masing. Ternyata lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap kepada mereka masing-masing. Semua orang yang ada di sana. Ini luar biasa. Berita yang baik hari ini, saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita. Masuk ke dalam hati kita. Masuk ke dalam hati orang percaya. Masuk ke dalam hati murid-muridnya. Saudara bisa bayangkan kalau Roh Kudus masuk ke dalam hati orang percaya. Pasti luar biasa. Apa yang terjadi di sini, saudara? Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Garis bawah kalimat yang indah ini, saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Jadi janji Tuhan digenapi. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya. Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Luar biasa. Jadi setiap orang yang ada di tempat itu penuh dengan Roh Kudus. Ini luar biasa. Ada hal yang hebat yang akan terjadi. Hal yang luar biasa yang akan dialami oleh orang-orang itu. Berita baik hari ini, saudara, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ada di tengah kita, masuk dalam hati kita, masuk dalam hati saudara, ada hal-hal hebat yang akan terjadi. Ada hal luar biasa yang akan terjadi. Tuhan akan melakukan perkara yang besar kepada saudara. Melalui saudara, berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Luar biasa. Hari ini, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang menantikannya.
Apakah saudara menantikannya? Apakah saudara rindu janji Tuhan digenapi? Kalau saudara rindu, saudara akan terbuka. Saudara akan menerima Roh Kudus hari ini. Saudara akan menerima berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan akan membuka mata saudara melihat kemuliaannya. Dikatakan lagi di sini di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini yang luar biasa, saudara. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Itu artinya mereka siap diutus oleh Roh Kudus. Bicara tentang nama Yesus. Bicara tentang Mesias, Juru Selamat. Kabar baik kepada setiap orang. Setiap suku, kaum, dan bahasa. Semua bahasa. Mereka harus memberitakan kepada banyak orang. Jadi, Pentakosta bicara tentang tugas orang percaya. Tugas saudara dan saya. Jadi saudara dan saya punya tugas yang sama. Yaitu menyaksikan kasih Tuhan Yesus kepada setiap orang. Memberitakan Mesias, Juru Selamat kepada setiap orang. Kepada siapa saudara? Yang pertama, kepada keluarga kita. Yang kedua, kepada teman-teman, rekan-rekan kita. Sahabat-sahabat kita, baik itu rekan pelayanan, rekan bisnis. Yang ketiga, kepada banyak orang di luar sana. Jadi sebelum Tuhan menjemput kita, tugas yang diberikan harus selesai, harus dikerjakan, dan harus berhasil. Harus ada hasilnya, saudara. Minimal satu orang percaya kepada Tuhan. Dari satu orang, akan jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan banyak orang, saudara. Tuhan minta kita mau melakukannya. Dikatakan di sini, murid-murid yang mendapatkan Roh Kudus itu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka mulai melayani Tuhan. Mereka akan mulai menjadi saksi Tuhan. Mereka akan mulai menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau kita baca selanjutnya, banyak murid Tuhan, rasul-rasul yang melayani Tuhan dengan begitu hebatnya. Melakukan tanda-tanda heran, ajaib. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan semua murid yang lain juga melakukan hal yang sama, saudara. Mereka terpencar ke banyak daerah, ke banyak negara. Mereka memberitakan Yesus Juru Selamat. Dan mereka melihat begitu banyak orang percaya kepada Tuhan. Jadi Pentakosta adalah bicara tuaian yang besar. Ada tuaian yang besar di tengah kita. Tuaian yang Tuhan berikan. Itulah tuaian jiwa-jiwa, saudara. Ada jiwa-jiwa yang akan dinyatakan. Jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Tuhan mau saudara dan saya melakukannya. Menuai banyak jiwa. Menuai banyak orang bagi kemuliaannya. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang-orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Luar biasa. Hari itu juga Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus menyampaikan visi Tuhan kepada banyak orang. Orang-orang yang berkumpul di tempat itu, rasul-rasul yang berkumpul di tempat itu, berbahasa, bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang luar biasa. Dan lihat semua orang di sana mendengarkan. Mereka heran, mereka bingung. Karena orang yang ada di rumah itu, yang penuh dengan Roh Kudus itu, bicara dalam bahasa mereka. Dan mereka takjub, saudara. Ini saya mau katakan, karya Roh Kudus yang pertama,
ketika Roh Kudus dicurahkan, banyak orang dari semua suku bangsa mendengarkan. Dan mereka tercengang-cengang. Mereka begitu kagum, begitu takjub. Jadi Roh Kudus membuat mereka takjub. Roh Kudus membuat mereka tercengang-cengang. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Hari ini Tuhan akan memakai saudara dan saya, membuat setiap orang tercengang. Setiap orang takjub. Setiap orang melihat Tuhan. Melihat kasih Tuhan. Melihat keselamatan dari Tuhan. Dan menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Di hari yang indah ini, Tuhan nyatakan kuasa, nyatakan berkat Tuhan, nyatakan anugerah Tuhan. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus menjamah setiap orang. Menjamah setiap orang yang ada di hadapan Tuhan. Yang mengangkat tangannya, yang terbuka hatinya. Memberkati mereka, menghibur mereka. Memberikan damai sejahtera, sukacita. Memakai mereka dengan begitu luar biasa. Dimanapun mereka berada. Roh Kudus menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, memberikan kuasa, menang dari semua pergumulan, menang dari semua tantangan, menang dari semua penyakit. Roh Kudus juga menjamah bangsa ini, pemimpin bangsa ini, negeri yang kami cintai dengan luar biasa. Memberkatinya, membawa mereka datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hari ini, hari kuasa, hari berkat Tuhan, hari mujizat Tuhan dinyatakan. Roh Kudus dinyatakan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.